Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan. Ya, puji nama Tuhan. Di sesi yang ketiga, di video saya yang ketiga ini, saya akan melanjutkan dari judul mengapa firman Tuhan itu hidup dan kekal. Ya, mengapa firman itu hidup kekal? Firman itu hidup kekal. Mengapa? Di video saya yang pertama, kedua saya sudah menjelaskan di mana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan balasan kepada orang benar, kepada orang yang hidupnya suci. Bukan berarti kita benar, kita orang berdosa, tapi kita berusaha untuk hidup benar oleh karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan, ya, sudah dibenarkan oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, maka kita berusaha untuk hidup benar, ya. Hidup suci, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, takut akan Tuhan, setia, rendah hati. Tuhan memberikan balasan, ya. Kemudian di video saya yang ketiga ini Bapak Saudara, mengapa firman itu hidup dan kekal? Yang ketiga adalah sebab firman Tuhan itu Yunaninya adalah rema, itu tetap, ya. Dia adalah tetap. Dia bersifat tetap, ya. Yunaninya adalah meno, tetap. Bertahan, tidak berubah. Itu artinya, ya. Meno, tetap itu meno Yunaninya, dan artinya adalah tetap, bertahan, dan tidak berubah selamanya. Itu Yunaninya adalah aion, artinya adalah masa ke masa, generasi ke generasi. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara itu rema, itu tetap bertahan, ya. Sampai kapan? Dari masa ke masa, dari masa ke masa. Terjemahan bahasa Indonesia mengatakan selamanya. Terjemahan asli aion, Yunani aion, artinya masa ke masa, dari generasi ke generasi. Manusia itu, di video saya yang pertama, manusia adalah rumput, ya. Yang pagi ada, siang hilang lenyap. Umur manusia tidak lama di bumi ini, sehingga dia butuh firman, ya, dia butuh firman. Firman itu, rema itu tidak berubah, ya. Dari masa ke masa, dari masa kakeknya kakek saya, kemudian kakek saya, kemudian ayah saya, kemudian saya, kemudian nanti anak-anak saya, kemudian nanti cucu-cucu saya. Bapak Ibu Saudara, firman itu nggak berubah. Firman itu tetap bertahan, ya. Meno, tetap. Dia bertahan dan tidak berubah. Ada orang yang berusaha mengubahnya, tidak bisa. Ada orang yang berusaha untuk mengutak-atiknya, tidak bisa. Karena firman itu adalah rema, ya, perkataan Tuhan sendiri, nggak bisa dirubah. Dan dia ada dari masa ke masa. Ada masa leluhur saya sampai kepada saya, dia ada terus, dia nggak hilang. Apakah nanti hilang firmannya? Tidak. Ketika saya nanti nggak ada di dunia ini, apakah firman itu juga menjadi tidak ada? Tidak. Dia ada untuk generasi sesudah saya, itu anak-anak saya. Nanti ada lagi generasi yang muncul lagi, ada firman lagi yang untuk mereka, ya. Itulah luar biasanya firman, ya. Itulah luar biasanya rema yang tetap bertahan selama-lamanya, dari generasi ke generasi. Luar biasa. Manusia itu bisa berubah, ya. Manusia bisa berubah. Bahkan pagi berkata A, siang bisa berkata B, berubah. Firman tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, firman Tuhan tetap ya dan amin. Firman Tuhan mengandung janji ya dan amin. Janji yang bisa dipegang, janji dari Tuhan, janji dari Allah yang bisa dipegang, dan nanti akan digenapi, ya.
semua yang di bumi, sarke, daging, flesh, itu saya, itu Anda, manusia, juga hewan, flesh ya, itu akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan ada terus ya, akan ada terus, dia nggak habis. Generasi satu hilang, firman tidak ikut hilang, firman ada, firman masih ada. Untuk generasi yang kedua, firman Tuhan masih ada. Untuk generasi yang ketiga, ketika generasi itu hilang, firman Tuhan masih ada. Meno tetap bertahan, tidak berubah. Aion dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sifatnya adalah tetap. Bisa dipegang, bisa diimani, bisa diyakini, bisa dihidupi oleh orang percaya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya ini debu ya. Beberapa kesempatan saya menyaksikan orang-orang yang meninggal ditaruh di dalam peti jenazah ya, termasuk juga orang tua saya, papa saya meninggal dunia juga dipanggil Tuhan. Saya menyaksikan di peti mati itu ayah saya berbaring ya, dan tubuhnya seperti es ya, keras, kaku, membeku seperti es ya. Sudah mulai mengalami proses pembusukan ya. Nanti setelah dalam proses pembusukan itu nanti akan sampai kepada saat dimana tubuh itu kembali menjadi tanah, debu ya, hilang menjadi tanah, menjadi debu ya. Tetapi roh yang ada dalam tubuh yang berdiami orang yang meninggal itu sudah nggak di situ lagi. Kalau rohnya masih di situ lagi, dia belum mati dong. Berarti saya ini, kenapa saya masih bisa ngomong? Karena ada roh yang ada di dalam diri saya. Ketika roh ini pergi meninggalkan tubuh saya sudah tidak berdaya. Saya terbaring di peti mati. Tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Saya diciptakan oleh Tuhan, dari rohnya Tuhan. Maka roh saya ini, maka saya akan kembali kepada yang menciptakan saya. Yang menciptakan saya akan kembali kepadanya. Ya. Selama kita masih hidup di bumi ini, segala sesuatu di bumi ini sia-sia. Sebab itu takutlah akan Allah. Di video saya yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, firman itu hidup kekal. Manusia tidak kekal. Sekali lagi, manusia itu daging, flesh, dia tidak kekal. Yang kekal itu firman. Firman itu siapa? Tuhan sendiri ya. Jika kita sebagai manusia yang tidak kekal, kita tidak ada Tuhan, kita sia-sia dong hidup dalam dunia ini. Sama seperti hewan ya, tidak ada hubungan dengan Allah pencipta. Tapi saya bersyukur saya hidup di dunia ini, saya memiliki Tuhan. Saya sadar bahwa hidup saya oleh karena Tuhan. Saya sadar bahwa hidup saya ini ada Tuhan. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu mendapatkan balasan dari Tuhan. Saya sadar bahwa hidup manusia itu tidak lebih jika dia hormat, takut kepada Tuhan. Manusia itu berharga, manusia itu mulia, manusia itu berbahagia jika dia
tahu, jika dia punya rasa takut kepada Tuhan. Kalau enggak, hidupnya akan sembrono, hidupnya akan ngawur. Tidak takut sama Tuhan itu sembrono, Bapak Ibu Saudara. Dia akan melakukan segala sesuatu di luar hormatnya kepada Tuhan. Tapi jika orang itu punya rasa takut kepada Allah, dia diberikan rasa takut akan Allah, maka hidupnya indah. Apa yang dia katakan, dia akan berkata dengan baik, karena dia takut akan Allah. Kalau dia berkata yang tidak baik, dia takut menyakiti hati Tuhan. Kalau dia berbuat segala sesuatu, dia akan berbuat dan melakukannya oleh karena takut akan Allah. Akhir kata di video saya yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, takutlah akan Tuhan. Itu penting. Karena dengan takut akan Tuhan, hidup kita berarti bagi Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, 3 video dari sesi pembelajaran mengapa firman itu hidup kekal, dengan judul Firman Hidup Kekal. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.